Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak tim promotor, yang saya hormati Bapak tim pembahas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multikultural Menggunakan Pendekatan Open-Ended pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. Latar belakang masalah, guru sekolah dasar dituntut untuk menguasai seluruh bidang studi dengan baik. Pembelajaran seni, budaya, dan prakarya belum terlaksana sesuai dengan tuntutan kurikulum. Adanya kendala dalam mengimplementasikan sifat pembelajaran seni seperti multidimensional, multilingual, dan multikultural. Kemudian belum terakomodirnya keberagaman sebagai potensi positif dalam pembelajaran yang mendidik. Terbatasnya sumber belajar SBDP, rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran SBDP, proses pembelajaran yang belum mendorong proses berpikir tingkat tinggi, kebutuhan terhadap bahan ajar yang mendukung sifat pembelajaran SBDP yang multidimensional, multilingual, dan multikultural. Harapan pembelajaran dari SBDP, pertama itu terlaksananya pembelajaran seni yang bersifat multidimensional, multilingual, dan multikultural. Kemudian terlaksananya pembelajaran seni budaya dan prakarya yang memenuhi tuntutan kualitas pembelajaran abad 21. Kemudian terlaksananya pembelajaran yang mendukung tumbuh kembangnya budaya daerah dan budaya nasional. Terakhir, terakomodirnya potensi lingkungan dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana desain LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Kedua, bagaimana LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended dikembangkan sesuai dengan kaidah penulisan LKPD yang benar pada pembelajaran SBDP di sekolah dasar. Ketiga, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended dalam pembelajaran SBDP di sekolah dasar. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended pada pembelajaran SBDP di sekolah dasar. Menghasilkan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended untuk pembelajaran SBDP di sekolah dasar. Kemudian menghasilkan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended yang valid, praktis, dan efektif digunakan pada pembelajaran SBDP di sekolah dasar. Produk penelitian. Penelitian pengembangan ini diharapkan menghasilkan produk berupa: pertama, buku model pembelajaran dengan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. Kedua, menghasilkan buku guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dengan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. Dan ketiga, menghasilkan RPP dan buku LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. Manfaat penelitian. Bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar pada pembelajaran SBDP di kelas yang multikultural. Bagi siswa, dapat hendaknya meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman dan kemudian pembelajaran yang aktif dan kreatif. Bagi sekolah, sebagai sumber inspirasi dalam memotivasi guru untuk mengembangkan bahan ajar. Kemudian bagi peneliti, dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan. Kajian teori dalam penelitian ini berdasar kepada filsafat dan kemudian pada teori pendidikan dan pada teori pengembangan LKPD. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian R&D, digunakan untuk pengembangan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan adalah 4D yang dikemukakan oleh Tiaga Rajan.
Jenis data penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar validasi instrumen, lembar validasi produk, lembar observasi aktivitas pembelajaran, lembar tes, dan angket respon siswa dan guru setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. Teknik analisis data itu menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk praktikalitas dilakukan uji coba produk secara one-to-one dan kelompok kecil. Kemudian uji praktikalitas dilakukan pada 4 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 73 orang. Hasil penelitian. Tahap define menghasilkan pertama, pembelajaran SBDP membutuhkan bahan ajar. Kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Ketiga, pembelajaran belum sesuai dengan pembelajaran abad 21. Kedua, tahap desain. Pertama, rancangan buku model. Kedua, rancangan buku guru. Ketiga, rancangan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. Selanjutnya, tahap develop dilakukan oleh expert appraisal berkaitan dengan bahasa, bahan ajar, pembelajaran, dan kegrafisan. 1. Validasi instrumen pengumpulan data. Kedua, validasi produk buku model, buku guru, dan buku LKPD. Ketiga, alat tes. Selanjutnya, tahap disseminate melakukan praktikalitas pembelajaran menggunakan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. 2. Mengenalkan di 4 sekolah dasar negeri, 2 di sekolah pusat kota, dan 2 lagi sekolah di pinggir kota. Hasil penelitian tahap define berdasarkan data yang dapat dari angket preliminary. Pertama, ditemukan data hasil dari angket preliminary. Pembelajaran SBDP cenderung stereotip dalam pembelajaran SBDP. Datanya didapatkan 70-40%. Kemudian mengubah materi pembelajaran SBDP ke mata lain sebanyak 63%, mengganti materi seni rupa dengan menggambar bebas 67%, kebutuhan bahan ajar multikultural 41%, kebutuhan terhadap bahan ajar LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended 71%, kemudian siswa menyukai pembelajaran SBDP sebanyak 83%, selanjutnya kebutuhan terhadap buku LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended itu 76%. Analisis kurikulum. Pada tahap define juga dilakukan analisis kurikulum. Dari hasil analisis ditemukan terdapat 4 kompetensi dasar pembelajaran SBDP pada materi seni rupa untuk kelas 4 sekolah dasar, yaitu mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Kompetensi dasar berikutnya yaitu mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Kemudian yang ketiga, menggambar dan membentuk karya 3 dimensi. Keempat, itu membuat karya kolase, montase, karya aplikasi, dan mozaik. Pembelajaran seni rupa terdapat dalam tema dan subtema dan diimplementasikan pada 17 pembelajaran. Analisis siswa. Siswa SD kelas 4 berada pada usia 10-11 tahun. Siswa kelas 4 berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Kemudian 83% menyukai pembelajaran SBDP materi seni rupa. Dan 76% menginginkan adanya LKPD pembelajaran SBDP, khususnya untuk materi seni rupa. Selanjutnya tahap desain. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap define. Pada tahap ini, peneliti mendesain buku model, buku guru, dan LKPD dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, mereview literatur. Kedua, itu merancang kerangka buku. Ketiga, menyusun buku. Keempat, merancang instrumen validasi. Kelima, melakukan validasi. Seterusnya, tahap develop. Hasil validasi instrumen yang dilakukan oleh validator. Ada 9 indikator dalam instrumen ini dengan kategori sangat baik. Hasil validasi produk. Pertama, silabus. Validator ahli menilai 4,37, guru menilai 4,77, kategori sangat baik. RPP pembelajaran multikultural 4,41 dari validator, 4,51 dari guru dengan kategori sangat baik. Kemudian buku model, validator memberi skor 4,69 dan guru memberikan skor 4,65, kategori sangat baik. Buku guru
Validator memberikan nilai 4,54 dan guru memberikan 4,38 dengan kategori sangat baik. Buku LKPD berbasis multikultural menggunakan predikat open-ended, validator memberikan nilai 4,64, sementara guru memberikan 4,71 dengan kategori sangat baik. Hasil praktikalitas. Praktikalitas kemultikulturan pembelajaran mendapatkan skor 4,36, kategori sangat baik. Ke open-endedan pembelajaran, skornya 4,60, kategori sangat baik. Respon guru terhadap pembelajaran menggunakan LKPD berbasis multikultural pada materi mozaik, skor 4,51 sangat baik. Respon guru terhadap pembelajaran menggunakan LKPD pada materi menggambar 4,38 dengan kategori sangat baik. Keterlaksanaan saintifik di dalam pembelajaran, karena pembelajaran ini dilaksanakan di dalam kurikulum 2013, mengamati itu 100% siswa melakukan kegiatan pengamatan, bertanya 67,12%, menalar 53,42%, mencoba 65,75%, mengkomunikasikan 58,90%. Respon siswa terhadap pembelajaran, SD 182 responnya baik, SD 105 responnya sangat baik, SD 136 responnya sangat baik, SD 147 responnya sangat baik. Secara umum, respon siswa secara individu 46,57% itu sangat baik, dan kemudian 53,42% responnya baik. Perbandingan hasil belajar dari keempat sekolah yang dijadikan subjek penelitian, dilihat dari hasil pretest dan posttest, semuanya menunjukkan peningkatan hasil belajar. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk alfa 0,05. Keempat sekolah yang dijadikan subjek penelitian, hasil uji normalitas semuanya menyatakan normal. Uji homogenitas menggunakan Excel 2013 dengan alfa 0,05. Semua sekolah yang dijadikan subjek penelitian, hasil data itu menyatakan homogen. Selanjutnya uji beda hasil tes dengan alfa 0,05. Pada semua sekolah subjek penelitian terjadi peningkatan hasil belajar dari pretest dan posttest. Data ini membuktikan bahwa penggunaan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Ini indeks hasil pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended rata-rata pada kategori sedang. Keterbatasan penelitian. Pertama, pengambilan data yang dilakukan pada masa pandemik COVID-19 menyebabkan beberapa keterbatasan penelitian ini seperti berikut. Pertama, wawancara dengan siswa dan guru dilaksanakan secara langsung, dan kemudian karena COVID, itu sebagian data wawancara dilaksanakan melalui daring dan voice message. Observasi kegiatan pembelajaran, sebagian dapat dilaksanakan secara langsung, sebagian diganti dari informasi yang didapatkan dari guru. Uji praktikalitas tidak bisa dilakukan pada kelas real. Biasanya kelas di sana berjumlah 40 orang, tetapi terlaksana pada sekolah dengan jumlah siswa ideal antara 15 sampai 25 orang, sesuai dengan izin kepala sekolah dan kesediaan orang tua siswa. Ketiga, terjadinya shock culture pada proses pembelajaran seni rupa melalui LKPD berbasis multicultural. Kemudian juga shock culture-nya terjadi karena ada pengelompokan belajar siswa yang multicultural. Kesimpulan, telah dihasilkan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Hasil dari validasi expert judgment dan stakeholder serta uji praktikalitas telah terangkum dalam A. Buku model, B. Buku guru, C. Buku LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended. Kedua, hasil uji praktikalitas LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended pada pembelajaran tematik di sekolah dasar dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, sikap toleran, dan sikap apresiatif terhadap keragaman budaya. Uji praktikalitas menunjukkan LKPD berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 62,54%. Lembar kerja peserta didik berbasis multikultural menggunakan pendekatan open-ended efektif digunakan untuk pembelajaran seni budaya dan prakarya bagi siswa kelas 4 sekolah dasar dengan indeks gain sebesar 0,45 dengan kategori sedang. Implikasi hasil pengembangan.
Pertama, proses pembelajaran berdampak positif. Ini terlihat dari keterlibatan siswa secara aktif. Siswa sangat antusias mengembangkan dan meningkatkan pengetahuannya karena di dalam memahami materi selalu dikaitkan dengan latar budaya siswa. Melalui kelompok belajar yang pluralistik, mengerjakan tugas-tugas praktek sesuai dengan ide dan kreativitas masing-masing. Secara terbuka dan diakhiri dengan tes yang tidak berorientasi kepada kuantitas, tetapi berorientasi kepada kualitas yang dilakukan secara terbuka. Siswa memahami materi dengan mengkajinya melalui akar budaya masing-masing, dengan sesuatu yang mereka lihat dan mereka lakukan sehari-hari. Kedua, peningkatan kualitas proses belajar, meningkatkan hasil belajar siswa terlihat dari pemahamannya terhadap konsep-konsep materi yang dipelajari yang produktif, belajar melalui kelompok yang pluralistik dengan cara sendiri, menggunakan strategi lebih dari satu untuk menyelesaikan masalah. Proses belajar yang dilakukan menunjukkan hasil yang memuaskan, interaksi cukup bagus, kepercayaan diri siswa meningkat, aktivitas siswa menunjukkan kemandirian dalam belajar. Saran, guru harus merubah mindset tentang pembelajaran SBDP. Strategi dan pendekatan pembelajaran harus mengedepankan siswa sebagai pusat pembelajaran. Memanfaatkan semua potensi yang ada untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan belajar dalam kelompok multi-etnik agar siswa apresiatif terhadap keberagaman, kreatif dalam berkreasi dan penemuan sendiri. Materi pembelajaran seni budaya dan prakarya hendaknya dikaitkan dengan keragaman budaya siswa sehingga memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Guru membiasakan diri untuk mengembangkan sendiri sumber belajar dan unsur-unsur pendukung yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan kognitif siswa melalui eksplorasi terhadap semua potensi yang tersedia di lingkungan belajar. Keempat, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini pada pengembangan alat evaluasi pembelajaran seni budaya dan prakarya yang berbasis pendekatan open-ended agar siswa terbiasa berpikir kritis, terbuka, dan mampu berargumen terhadap hasil pembelajaran. Kemudian, kedua, melakukan dan mengembangkan hasil penelitian ini pada kelas dan materi yang berbeda pada pembelajaran seni budaya dan prakarya. Demikianlah presentasi hasil penelitian disertasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.